Oke, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan kimia dasar ya, untuk PK 4101. Nah, kita mulai dari modul kedua, di mana modul kedua ini membahas terkait dengan yang namanya atom, molekul, dan ion. Oke, kita mulai dari tes formatif yang pertama. Pada percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis oleh sinar alfa, ditemukan adanya sebagian kecil partikel alfa yang dipantulkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya di dalam atom itu terdapat apa? Nah, materi ini terkait dengan yang namanya sejarah-sejarah atom ya, dimana kan kita tahu bahwasanya atom itu terdiri dari inti atom dan elektron, dimana inti atom ini terdapat muatan positif yaitu adalah proton dan muatan netral yaitu adalah neutron. Nah, jadi ini salah satu percobaan yang dilakukan oleh Rutherford untuk menemukan apa? Menemukan bahwasannya di dalam sebuah atom tuh nggak cuman muatan negatif, ternyata ada yang namanya muatan positif. Seperti itu dilakukan percobaan, dan kita tahu bahwasanya sinar alfa ini muatannya adalah muatan positif. So, berarti kalau misalnya saya tembakin and then dia mantul, so berarti itu pasti ya tolak menolak. Nah, berarti yang ditembakkan tujuannya ini pasti bermuatan positif. Nah, apa itu yang bermuatan positif? Yaitu adalah terkait dengan pusat masanya. Nah, jadi ketika ini ada yang sebagian dibelokkan dan ada yang sifatnya lurus. Nah, yang belok itu karena menabrak inti atom, di mana inti atom itu bermuatan positif, ya. So, nomor 1 jawabannya C. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan yang benar dari suatu atom seperti lambang berikut. Kira-kira atomnya ini memiliki berapa proton, neutron, dan elektron. Nah, ini sekaligus aja. 58X 1, 2, 3. Dan ini kondisinya berarti netral ya. Oke. Ingat, bisa dipastikan bahwasanya yang pasti akan selalu konstan terkait dengan notasi atau lambang ini nomor atom itu pasti jumlah proton ya. Nah, jadi ingat ya, terkait dengan nomor atom ini adalah jumlah proton. Dan untuk jumlah elektron, nah karena ini netral berarti sama dengan proton. Kalau membentuk ion sudah bisa dipastikan tidak akan sama. Jadi kalau misalnya ternyata dia muatannya plus 2 ya kan, alias melepas 2 ya tinggal berarti elektronnya dikurangi dengan 2. Jadi di sini elektronnya ada 58, dan untuk neutron itu adalah selisih daripada angka yang ada di sini. Berarti 123 dikurangkan dengan 58, jawabannya adalah 65. Ya, benar nggak sih? 123 dikurangkan dengan 58. 123 dikurangkan dengan 58, 65. Ya, oke. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya 123 58 X123 ini memiliki 58 proton, 58 elektron, dan 65 neutron. Seperti itu. Nah, jadi ya di soal ini ya jawabannya nggak ada ya. Jadi mungkin antara nomor masanya ini ingat ya, ini adalah nomor massa, atau massa atom lah kalau kita bisa bilang. Ini adalah nomor atom. Oke, nomor atom ini setara dengan yang namanya jumlah proton ya. Oke. Nah, jadi kemungkinan besar ini kalau jawabannya 81, berarti 81 ditambah dengan 58, ini berarti atasnya harusnya 139 ya. Dan toh juga di sini ada angka 139, dapat dari mana? Nah, jadi kemungkinan besar nomor 2 ini salah soal. Nah, kalau emang kita mau ralat ya. 139 bawahnya ini 58 X
Berarti protonnya 58, elektronnya ini 58. Nah, neutronnya adalah 139 dikurangkan dengan 58, jawabannya adalah 81. Nah, dengan begini ada jawabannya adalah yang A ya, 58 proton, 81 neutron dan 58 elektron, seperti itu ya. Jadi nomor 2 nih, kalau kalian masih ngikutin soal ya nggak ada jawabannya. Tapi kalau kalian mau ada jawabannya, soalnya dirubah menjadi seperti ini ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, nah nomor 3 terkait dengan isotop. Nah, mempunyai sifat yang sama tetapi berbeda dalam hal jumlah. Nah, simpelnya gini, namanya isotop itu nomor atom sama. Karena nomor atom sama, sudah bisa dipastikan apa? Ya, unsurnya sama, unsur sama. Jadi kalau misalnya ada yang nulis unsur sama atau nomor atom sama, ya pilih salah satu aja, nggak ada masalah. Nggak harus dua-duanya kok. Nah, tetapi nomor masanya berbeda ya. Nomor massa berbeda. So, karena di sini oke, kita coba cek dulu. Berbeda dalam proton dalam inti salah, elektron dan proton ini elektron nggak ada hubungannya, elektron valensi. Neutron dalam inti ini benar. Kenapa? Karena sudah bisa dipastikan bahwasanya kan ketika mau ngitung neutron itu kan adalah apa? Nomor massa, ya kan, dikurang dengan nomor atom, ini adalah jumlah neutronnya. Kalau nomor atomnya sama tapi depannya beda, ya pasti jumlah neutronnya juga beda dong, ya kan. Misal 10 kurang 8 sama 20 kurang 8. Ya, yang satu hasilnya 2, yang satu hasilnya 12. Seperti itu ya. Oke, jadi nomor 3 jawabannya D. Dan lanjut ke nomor 4. Dari unsur yang lambangnya seperti ini, yang merupakan isotop yang mana? Nah, yang isotop adalah yang ini dengan yang ini. Kenapa? Balik lagi ke definisinya. Nomor atom sama tapi nomor massanya berbeda. Di B nomor atomnya 7, nomor massanya 15. Dan untuk yang di D nomor atomnya sama nih, sama-sama 7, nomor atomnya, nomor massanya adalah 16 ya. Jadi B sama D ini sudah bisa dipastikan adalah unsur yang sama. Cuman karena simbolnya jadi simbolnya aja yang dibedakan ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya dan kita lanjut ke nomor 5, 6, dan 7. Nah, untuk nomor 5, 6, dan 7, kita punya informasi bahwasanya hasil percobaan yang menggunakan tabung Crookes diantaranya apa nih? Nah, ini jawabannya adalah yang oke. Jadi ini kita tinggal pilih aja ya. Masa atom terpusat pada inti atom yang sangat kecil? Enggak ya. Terus sinar katoda adalah berkas ion yang bermuatan negatif, ini benar. Karena ketika ketika menggunakan percobaan yang dimana di sini ini nih, jadi ada sinar katoda di sini nih. Nah, ketika sinar katoda ini masuk ke daerah sini, ini ada yang negatif, ada yang bermuatan negatif, dan ini ada yang bermuatan positif. Ternyata dia belok begini. Nah, berarti bisa dipastikan bahwasanya karena dia mendekati sesuatu yang positif, dia pasti bermuatan negatif. Partikel alfa adalah inti atom helium, no, salah. Ini inti atom hidrogen yang benar, ya. Sebagian besar volume atom merupakan ruangan kosong. Nah, ini nggak ada hubungannya, jadi menurut saya ini jawabannya nomor 5 adalah yang B, ya. Karena di Crookes itu bahas terkait dengan sinar katoda, ya. Nomor 6. Berikut yang termasuk unsur metaloid. Nah, yang mana nih? Metaloid ini berarti dibilang metal, dibilang logam iya, dibilang non logam juga iya. Nah, kalau ini sebenarnya kalian bisa lihat di tabel periodik aja langsung ya. Nah, jadi kalium ini bukan, karena kalium ini udah pasti logam, magnesium juga sama.
Ini antara astatin sama arsen ya. Jadi yang mana nih? Nah, jadi jawaban yang termasuk metaloid adalah astatin ya. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 7. Nomor massa suatu unsur yang tercantum dalam tabel periodik umumnya bukan merupakan bilangan bulat. Ya, emang bukan merupakan bilangan bulat karena emang sebenarnya bentuknya desimal. Cuman ketika kita menghitung massa atom relatif atau massa molekul relatif, biasanya kita lakukan pembulatan seperti itu. Jumlah proton dan elektron tidak sama, ini nggak ada hubungannya. Kalau jumlah proton dan neutron ini nggak sama, ini bentuk ion. Massa elektron jauh lebih kecil daripada massa proton. Nah, ini yang B, ini pernyataannya benar. Jumlah elektron dan jumlah neutron sama, nggak ada hubungannya. Atom unsur umumnya berada dalam beberapa isotop. Ini masih oke. Nah, jadi kira-kira yang mana nih? Yang berhubungan atau ada hubungan atau alasan yang tepat terkait dengan nomor massanya ini bukan merupakan bilangan bulat. Nah, ini jawabannya adalah yang D ya. Karena massa atom berbentuk desimal itu karena kita ibaratkan rata-rata dari beberapa nilai isotop ya. Makanya bentuknya bilangan desimal bukan bilangan bulat ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 5 sampai nomor 7-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, tapi saya mau langsung sampai nomor 10. Nah, jadi untuk nomor 8, bahwasanya kita punya informasi unsur-unsur dengan lambang ini merupakan unsur yang terletak dalam satu periode yang hanya terdiri dari 8 buah unsur. Oke, berarti barisan ini yang ada 8 unsur nih kalau enggak periode kedua, atau periode ketiga. Yang dimana kalau periode kedua ini ada yang namanya litium, kemudian ada berilium, ada 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5-nya boron, 6-nya karbon, 7-nya nitrogen, 8-nya oksigen, 9-nya fluor, 10-nya adalah neon ya. Oke, kemudian dilanjutin lagi abis neon 11 natrium, 12 magnesium, 13 aluminium, 14 silikon, 15 fosfor, 16 sulfur, 17 klor, 18 argon. Dari mereka semua, kalau misalnya dibahas terkait dengan logam dan non logam, nah, tapi ini ya, ingat ya, untuk yang garis bawah warna ungu ini adalah unsur, atau mungkin saya beginin aja deh. Ini adalah metaloid ya, metaloid. Oke, kalau di sini ini udah pasti non logam ya, ini adalah non logam. Sedangkan untuk yang di sebelah kiri, sini ini sudah pasti logam. Nah, pertanyaannya adalah di sini kan katanya nih terletak dalam kalau nggak periode 2 atau periode 3 dan disusun berdasarkan kebalikan nomor atomnya. Nah, ini nih yang saya agak bingung nih. Kalau misalnya kita susun berdasarkan nomor atom, anggap aja deh dari kiri ke kanan ini semakin besar atau semakin kecil. Kita nggak tahu nih, ya kan? Ini di sini nggak dijelasin. Nah, misal kalau misalnya dari kiri ke kanan ini ternyata semakin kecil, ya kan? Dari kiri ke kanan semakin kecil, berarti yang kiri makin gede nih. Berarti apa? Ya harusnya W dulu nih, ya kan? W, V, U, T, S, R, Q, P. Nah, ini kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak begini ya sesuai dengan itunya. Jadi ternyata ya udah dari misalnya nih dari kiri ke kanan nih makin gede nih. Ya udah berarti yang makin dari yang paling gede itu berarti W kayak gitulah intinya. Nah, jadi ini beberapa posibilitas. Kalau emang misalnya ternyata dari kecil ke besar ini susunannya yang di atas, berarti yang paling gede ini adalah P. Kalau yang ini berarti yang paling gede ini adalah W.
Nah, kalau kasusnya yang di atas, coba ya. Kalau kasus yang di atas kita cek dulu informasinya. P merupakan unsur yang paling bersifat logam, salah. Karena di sini yang P ini paling kanan ini pasti non logam. Terus W merupakan unsur gas mulia, salah. Ini malah jatuhnya adalah yang paling logam. U sama V merupakan unsur non logam, salah ya. Karena sebelah kiri ini V ini udah pasti logam, jadi salah. Ki merupakan unsur metaloid, ini juga salah. Oh, berarti pakainya yang bawah ya. Coba kalau yang bawah nih P apa namanya? Kalau yang bawah P adalah paling bersifat logam, betul, karena paling kiri ini berarti paling bersifat logam. Oke. W adalah unsur gas mulia paling kanan, ya betul, golongan 8A. U sama V merupakan non logam, betul ya. Ki merupakan unsur metaloid. Nah, ini nih, Ki merupakan unsur metaloid ya bukan. Ya berarti dari sini mintanya yang versi bawah nih. Nah, jadi jawabannya nomor 8 adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. VWXYZ terletak dalam dalam golongan 1A dan tersusun menurut kenaikan nomor atom. Oke, jadinya naik nih, makin lama makin besar. Oke. Ya udah, berarti nomor 9 golongan 1A-nya berarti V W X Y Z seperti ini. Pernyataan yang benar kecuali jumlah elektron valensi unsur tersebut adalah 1, ini pasti benar. Karena namanya golongan 1A berarti elektron valensinya dia 1. Biasanya disimpan dalam minyak tanah. Ini golongan 1A nih ya. Terkait dengan logam alkali benar. Ada unsur natrium yang kayak gitu. Cenderung bermuatan -1, salah. Umumnya merupakan unsur logam, betul. Kenapa kok dibilang umumnya? Karena ada beberapa ada unsur yang dalam golongan 1A tapi dia bukan logam, yaitu adalah hidrogen ya. Oke. Ya sudah, berarti jawaban yang tidak sesuai adalah yang C. Lanjut nomor 10. Berdasarkan teori atom yang dikemukakan oleh Dalton ya, Dalton ini berarti terkait dengan pertama kali ya, di mana bola pejal. Pernyataan berikut yang benar. Pada reaksi kimia atom satu unsur tidak berubah menjadi jenis atom yang berbeda. Memiliki partikel lain, senyawa terbentuk dari atom. Oke. Nah, ini jawabannya untuk nomor 10 adalah yang A. Ya, kalian bisa lihat terkait dengan postulat Dalton. Jadi untuk yang A ini adalah sebenarnya atom itu dari sebuah unsur nggak bisa dirubah. Karena apa? Karena tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan ya. Jadi kata si Dalton ini sebenarnya reaksi kimia itu cuman nata ulang doang gitu. Jadi bukan membentuk sesuatu yang baru. Nah, jadi jawabannya nomor 10 adalah yang A. Kalian bisa search terkait dengan postulat Dalton yang dimana ada 4 ya. Ada 4 postulat Dalton. Yang dimana nanti selanjutnya postulat Dalton ini ternyata tidak sesuai. Kenapa? Karena ada beberapa yang kayak jatuhnya tuh isotop ya kan. Karena nomor atomnya sama, tapi kalau misalnya nomor masanya beda pasti punya sesuatu yang berbeda seperti itu. Ya, oke. Jadi nomor 10 jawabannya adalah A, dan itu untuk tes formatif yang pertama. Dan kita lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus untuk nomor 8 dan 9 dan 10 untuk tes formatif pertama. Karena kita mau langsung lanjut aja ke tes formatif kedua. Nah, ini terkait dengan ikatan ya, ikatan kimia. Oke, di sini ikatan kimia ada ikatan ion, yang pasti intinya simpelnya adalah ikatan ion ini terjadi antara apa? Ya, logam plus non logam, yang dimana logam ini dia melepas elektron, kalau non logam ini menerima elektron. Jadi bahasa kasarnya adalah si siapa nih? Logam sama non logam ini si miskin, dan logam ini adalah yang si kaya. Jadi kaya kasih yang miskin, seperti itu.
Nah, oke, kita cek dulu nih. Katanya kita punya golongan VW XYZ-nya. Kita tentuin V golongan 6A, nah, non logam. W7A ini juga termasuk non logam. X logam, Y non logam, Z logam. Ya udah, berarti tinggal kita cek nih. Nomor satu yang A, W dengan Y non logam sama non logam, salah. X dengan Z, logam sama logam, salah. W dengan Z, oke. V dengan Y ya, non logam dengan non logam, salah. So berarti jawabannya adalah yang C. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2, di antara kelompok senyawa berikut ini yang seluruh anggotanya merupakan senyawa molekul. Senyawa molekular. Nah, senyawa molekular di sini ini bukan yang termasuk molekul ya. Bedain molekul senyawa. Nah, itu bentuk senyawa. Ini semuanya bentuknya senyawa. Tapi senyawa molekular di sini artinya adalah senyawa yang bukan senyawa ion lah, kita ibaratkan ya. Bukan senyawa ion atau yang senyawa yang tidak memiliki ikatan ion. Coba kita lihat dulu untuk yang A, NaCl ini ion karena ada logam dengan non logam. KBr ini ion. Nah, ini NH3-nya baru oke. Jadi NaCl-nya ini salah, KBr-nya salah. Yang B, CaCl ini ion, H2O ini benar, NaCl-nya salah. Yang C, H2O oke, NH3 oke, HCl oke juga ya. Karena apa? HCl ini walaupun emang mungkin mikirnya ada ion-ionnya, karena ini termasuk non logam dengan non logam ya. Makanya HCl itu adalah ikatan kovalen. NaCl dia termasuk ion ya, karena ada logam dengan non logam. So dari sini sudah bisa kita cek, bisa kita pastikan nomor 2 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 3. Unsur X merupakan golongan 5A yang di mana termasuk non logam. Kemudian Y termasuk golongan 1A yang termasuk unsur logam. Senyawa yang dapat terbentuk dari unsur-unsur tersebut. Nah, ini udah pasti ini ikatan ion. Yang dimana gini, kalau golongan 1A berarti elektron valensinya kan 1 nih ya. Oke. Kalau golongan 1A elektron valensinya sama dengan 1. So, untuk dia mencapai kaidah oktet atau duplet, dia lebih gimana? Ya, melepas 1 elektron. Nah, jadi bentuknya apa? Jadi kalau kita bilang ini X plus. Nah, terus kalau golongan 5A ini berarti elektron valensinya 5. So, untuk mencapai kaidah oktet dia perlu menangkap atau membutuhkan 3 elektron. Sehingga kalau misalnya digambar ya berarti Y 3 min. Seperti itu. Oh, sorry. Biar sesuai berarti ini Y-nya ya. Ini Y plus. Nah, terus kemudian yang di bawah adalah X 3 min. Ya sudah, bagaimana cara membentuk ion seperti ini? Gampang. Jadinya kalau Y plus tambah dengan X 3 min, intinya kan kita mau membentuk sebuah senyawa yang dimana atau sebuah molekul yang netral. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya saya punya 1 Y plus sama 1 X 3 min, kira-kira adil enggak? Tentu tidak. Karena apa? Yang Y muatannya 1, yang X muatannya 3. Supaya adil, bagaimana? Ya, supaya adil, Y-nya kita butuh 3. Sehingga ini jadinya adalah Y3X. Seperti itu ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Nah, nomor 3, kita lanjut ke nomor 4 sampai 7. Nah, untuk nomor 4 terlebih dahulu. Jika unsur X termasuk golongan 5A, berarti dia termasuk non logam.
Y termasuk 7A, dia termasuk non-logam juga. Maka senyawa molekuler yang mungkin terbentuk, nah ini adalah ikatan kovalen ya yang pasti. Nah, berarti bagaimana nih kira-kira nih? Apa namanya? Beda ya kalau misalnya ion itu bisa diakalin supaya bisa menyeimbangkan tuh bagaimana. Kalau kovalen karena rata-rata karena non-logam itu menangkap elektron, jadi nggak bakal mungkin dong ada yang ngasih, ada yang nerima. Jadi biar apa namanya netral nggak mungkin. Karena masa nangkep terus nangkep lagi atau kayak kita ibarat ngambil lagi, mungkin nggak sih apa namanya bisa imbang gitu kan, enggak. Tapi kalau misalnya ada yang ngasih dan kita ada yang nerima, itu bisa aja imbang. Ngasihnya 5, kita nerimanya 5. Nah, tapi kalau kayak gini kasusnya adalah saya butuh, saya mau ngambil, tapi orang lain juga butuh ngambil. Nah, saya dengan dia otomatis nggak bakal mungkin seimbang, ya karena sama-sama butuh. Nah, jadi bagaimana supaya biar dia sama-sama butuh? Oke. Jadi lebih tepatnya adalah kan X ini kan adalah golongan 5A ya. Golongan 5A berarti elektron valensinya dia sama dengan 5, berarti dia butuh 3 elektron. Atau misalnya kalau kita bikin struktur Lewisnya berarti ini X ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada golongan 7A, di mana elektron valensinya dia 7. Berarti supaya jadi kaidah oktet dia butuh cuma 1 elektron. Atau kalau misalnya kita gambar dalam struktur Lewis, Y ini sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti gampang dong. Ini butuh 1 nih, ya kan? Ini butuh 3. Ya sudah. Berarti boleh dong kalau misalnya saya gambarnya begini. Nah, ya kan? Set. Nah, begini. Nah, di sini ada Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dimana ini dengan ini berikatan, ini dengan ini berikatan, ini dengan ini berikatan. Tinggal kita cek nih, bener nggak sih Y-nya jadi 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga pasti 8 nih. Ini juga pasti 8. Bagaimana dengan X-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya sudah, berarti ini membentuk molekul apa? Membentuk molekul XY3. Berarti jawaban dari nomor 4 adalah yang A. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk mencapai elektron gas mulia, unsur yang cenderung melepaskan elektronnya adalah yang mana? Oke. Untuk ini bisa langsung kita jawab di sini aja dengan konteks apa? Ya, logam dengan non logam. Hidrogen dia 1. Dia cuma punya 1. Mungkin nggak dia melepas elektron? Nggak mungkin, ya. Apalagi dia ini non logam nih masuknya nih. Nah, ini logam, ini non logam, ini non logam. Yang cenderung untuk melepas elektron adalah yang logam. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B. Nomor 6. Rumus kimia yang menunjukkan perbandingan sebenarnya dari jumlah atom dalam suatu molekul senyawa adalah, itu jawabannya adalah rumus molekul. Jadi ada 2, rumus empiris dan rumus molekul. Kalau rumus empiris ini adalah perbandingan paling sederhana, ya. Oke. Nomor 7 ditanyakan rumus empiris. Nah, kita mau ngecek, mau nggak mau harus kita cek nih. Untuk nomor 7, misalnya ini A nih, C6H12O6. Lihat, ini 6, ini 12, ini 6. Sebenarnya bisa dong kalau sama-sama kita sederhanakan lagi menjadi CH2O. Dengan apa? Dengan perbandingan 6 kali lipatnya. Jadinya berarti C6H12O6. Nah, inilah yang namanya rumus empiris, ya. CH2O itu adalah rumus empiris. Yang B, C3H8O. Nah, bisa nggak dibuat dalam bentuk seperti ini? Nggak bisa. Yang C,
C3H6 bisa nggak dibikin seperti yang di sini? Bisa dong. Apa tuh? CH2 3 kali. Nah, jadinya C3H6. Yang D, H2O2, ini bisa kita bikin menjadi HO sebanyak 2 kali. Nah, jadi mana yang termasuk rumus empiris? Ya, jawabannya adalah yang B ya. Yaitu adalah C3H8O. Seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 4 sampai nomor 7. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8, 9, dan 10 sekaligus untuk mengakhiri pembahasan tes formatif yang keduanya. Oke, untuk tes formatif yang kedua, yang terakhir ini 8, 9, dan 10, nomor 8. Yang bukan termasuk unsur diatomik atau poliatomik. Ini udah jelas banget jawabannya adalah karbon. Karena karbon ini bisa berdiri sendiri. Nggak ada kan kalian pernah lihat C4, C8, enggak. Kalau oksigen ini pasti dia harus kayak gini. Dia nggak bisa berdiri sendiri ya. Fosfor, P, ini P juga ada P4 ya, fosfor putih. Belerang, S. S ini adalah S8 ya. Kalau karbon ya solo aja dia. Nggak ada C4, C2, C3 kayak gitu nggak ada ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah domba. Dan untuk nomor 9, beberapa contoh kation dan anion. Senyawa ionik yang terbentuk dari kation dan anion tersebut adalah mana? Nah, kalau ini mungkin lebih enaknya kita cek satu-satu ya. Jadi untuk nomor 9 kita cek satu-satu. Ini konsepnya sama seperti yang di nomor sebelumnya. Kalau ion itu haruslah kita seimbangkan. Oke, jadinya yang A ini kita butuh Be dengan PO4. Berarti Be2 plus ditambahkan dengan PO4 3-. Bagaimana supaya dia seimbang? Ya, of course tentunya yang Be-nya butuh 3, PO4-nya butuh 2. Biar sama-sama jadi ini jadinya plus 6, ini jadinya min 6. Sehingga jadinya netral kan. So berarti Be-nya 3 kali, PO4-nya 2 kali. Jadi nulisnya adalah Be3, PO4 2 kali. Ya, dinamakan beryllium fosfat namanya. Lanjut ke yang B. Nah, untuk B, NH4 sama SO4. Oke. NH4 plus tambah dengan SO4 2-. Nah, akan membentuk seperti apa? Nah, ini kita butuh 2, ini kita butuh 1. Nah, biar sama apa? Sama-sama jadi 2 nih. Plus 2 min 2, jadinya dia totalnya 0. Ya. Nah, apa itu jadinya? Berarti NH4-nya 2 kali nih. NH4 2 kali SO4. Seperti itu. Yang C, Al dengan NO3. Al-nya di sini yang pakainya adalah 3 plus ya. Tambah dengan NO3-. Nah, ini konsepnya masih sama. Berarti Al-nya butuh 1, NO3-nya butuh 3. Sehingga jadinya adalah plus 3 dikurangkan dengan 3, jawabannya adalah 0. Yang dimana 0 ini senyawanya daripada Al NO3 3 kali ya. Nah, yang D, NaHPO4 dari Na plus dengan HPO4 2-. Berarti gimana? Berarti Na-nya butuh 2 kali. Ini butuh cuma 1, sehingga jadinya adalah plus 2 dikurangkan dengan 2 akan sama dengan 0. Berarti jadinya adalah Na2 kali HPO4. So, mana yang sesuai dengan yang tadi pengerjaan kita? Ya, jawabannya adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 10. Suatu unsur non-logam X dengan golongan 5A dapat membentuk senyawa ionik dengan cara apa? Karena ini dia termasuk non-logam, berarti apa? Menerima elektron. So, berarti bisa dipastikan dia bermuatan negatif. Jadi otomatis yang B ini salah, yang D ini salah. Dan ingat, namanya golongan 5A ya, yang namanya golongan 5A itu kan elektron valensinya sama dengan 5. Berarti dia apa? Menangkap
3 elektron. So berarti dia akan membentuk ion X3-. Ya, so berarti jawaban daripada soal nomor 10 adalah yang C, ya. Oke, so dengan begitu sekian dulu untuk tes formatif keduanya, dan kita lanjut ya ke tes formatif ketiga, karena nanggung sekali. Tes formatif ketiganya ini juga nggak terlalu susah kok ya, jadi nggak terlalu panjang pembahasannya, jadi mau langsung saya gabung aja. Nah, so kita lanjut, kita hapus untuk yang soal nomor 8, 9, dan 10 di tes formatif kedua, dan kita lanjut ke tes formatif ketiga. Nah, ini terkait dengan penamaan ya. Oke. Untuk nomor 1, nama yang tidak sesuai dengan aturan tata nama IUPAC. Oke. Nah, jadi gini ya, ingat aja kalau ion itu paling gampang karena nggak perlu ribet-ribet, paling gampangnya karena nggak perlu ribet-ribet yang namanya kasih nama mono, di, tri, penta seperti itu. Cuman emang repotnya adalah kalian harus hafal beberapa nama kation dan anion. Kayak misalnya NH4+ nih namanya apa sih gitu. Oke, jadi nomor 1, CuSO4 itu akan terurai menjadi Cu2+ tambah SO4 2-. Nah, untuk Cu2+ ini namanya adalah tembaga 2. Ya, tembaga 2 karena ada tembaga 3 juga. Ini namanya adalah SO4 2- namanya adalah sulfat. So, ya, nama tembaga 2 sulfat ini, ini 2 ya, bukan 3. Jadi nama yang nomor 1 yang A ini benar nggak? Benar ya. Oke, yang B, Fe2O3 itu akan terurai menjadi 2Fe tambah dengan 3O. Ini pasti 2-. Nah, kira-kira pakai yang mana? Pakai yang 3+. Nah, kenapa? Karena ingat ya, kita balikin lagi supaya biar dia seimbang. 0 sama dengan plus 2 dikurangkan dengan 2. Kalau kita pakai tadi yang CU-nya adalah plus 1 ya. Ya CU tuh ada yang plus 1, tembaga 1. Kalau pakai plus 1 otomatis udah nggak, ini udah pasti salah. Karena kalau CU-nya plus 1 plus, berarti di sini dia butuh 2, seperti itu. Nah, ini 0 sama dengan plus 6 kurang 6. Nah, kalau tadi kita pakai di sini yang 2+, salah dia. Seperti itu ya. Kalau pakai 2+, kalau Fe-nya dia cuma 2, berarti plus 4 kurang 6, nggak jadi 0. Jadi di sini namanya adalah besi 3. Nah, ini namanya O2-nya apa? Oksida. Ya, O2- namanya tinggal oksida aja, nggak perlu namanya aneh-aneh ya. Kemudian untuk yang C, Na2O, berarti terurai menjadi 2Na+ tambah dengan O2-. Nah, ini kalau dihitung 0 sama dengan plus 2 dikurangkan dengan 2. Oke, sudah pas. Nah, tinggal kita kasih nama. Nah, Na+ nih cuma 1. Ya, namanya dia natrium. Ini oksida. Jadinya namanya adalah natrium oksida. Kemudian untuk yang D, SO2. Nah, ini kalau kita ionkan nggak bisa. Nah, karena dia merupakan bukan ion ya. Ya sudah. Tapi gini, karena berhubung SO2 ini kan adalah senyawa kovalen. Nah, jadi namanya apa nih? Nah, ini namanya adalah sulfur. Terus di sini harusnya dia oksida, tapi karena ada 2, jadi namanya adalah dioksida. Ya sudah, kita cek. Yang A sesuai, yang B besi 3 oksida sesuai, yang C salah karena harusnya adalah natrium oksida, nggak ada di natrium ya. Ingat, logam dengan non logam ikatan ion itu nggak ada pakai mono, di, tri, tetra, penta, heksa, nggak ada. Yang ada hanya yang ikatan kovalen yang seperti yang di oksida nih. Ini adalah ikatan kovalen, jadi dia namanya belerang dioksida. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 2, AS2S3
ini bisa kita ionkan menjadi 2AS3 plus tambah dengan 3S2 min. Nah, kok bisa tahu S2 min? Nah, that's why kenapa kalian perlu hafal daftar-daftar kation dengan anionnya. Jadi kayak misalnya nih AS nih. AS nih adalah senyawa yang emang punya dua model. Ada AS2 plus sama AS3 plus ya, kalau misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau mau tahu ada yang lebih daripada satu atau enggak, ya kalian juga harus lihat dulu daftar kation dengan daftar anionnya. Oke, jadi pas kita cek, kita hitung, ini kan 0 sama dengan plus 6 dikurangkan dengan 6. Sehingga kalau kita kasih namanya apa di sini? Nah, namanya adalah arsen 3 karena biloxnya pakai yang plus 3 ya, ionnya yang pakai plus 3. Ini adalah sulfida. Sehingga namanya adalah yang C ya. Nah, untuk arsen itu ada yang plus 3 atau kalau enggak plus 5 kalau nggak salah ya. Jadi hati-hati untuk kayak soal nomor 2 kayak gini. Oke, untuk nomor 3 sekarang. NH4 apa namanya? NH4 ClO4 ini bisa kita uraikan menjadi apa? NH4 plus tambah dengan ClO4 min. Oke, ini sesuai ya, 0 sama dengan plus 1 min 1. So berarti kalau kita kasih namanya bagaimana? Nah, ini namanya adalah amonium. ClO4 ini adalah, nah ClO4 min ini adalah perklorat. Nah, jadi namanya adalah amonium perklorat. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 sama nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk nomor 4 ya. Oke. Untuk nomor 4, rumus kimia yang benar untuk senyawa kalium. Oke, hidrogen fosfat. Oke, kalium. Kalium kan kita butuh kalium nih. Kalium itu adalah K+. Tambah dengan, nah hidrogen fosfat itu adalah HPO4 2 min ya. Oke, jadi tinggal kita sesuaikan aja. Apakah bisa? Bisa langsung? Enggak. Kenapa? Karena belum pas nih. Nah, ini kita butuh plus 2 supaya biar apa? Di sini kalau pas kita hitung plus 2 ini min 2 nanti sama dengan 0. Nah, berarti bagaimana? K-nya 2 kali, HPO4-nya cuma sekali. Jadi K2HPO4. So jawaban nomor 4 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5, asam silikat. Asam itu diwakili dengan H+ ditambahkan dengan silikat. Nah, untuk silikatnya sendiri ini SiO3 2 min. Nah, bisa nggak langsung kita tembak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini butuh 2 supaya plus 2 kurang 2 sama dengan 0. Jadinya apa nih? Berarti H2SiO3. Jadi asam silikat adalah H2SiO3. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Dikloro. Ini dikloro ya, dikloro pentaoksida. Berarti ada klor sama oksida. Berarti Cl sama O. Di kloronya ada 2. Oksigennya ada di 5, pentoksida atau pentaoksida. Nah, cuman biasanya lebih propernya adalah pentoksida. Jadinya nomor 6 adalah yang A, dikloropentoksida. Nomor 7. Nomor 7 Hg2Cl2. Nah, Hg2Cl2 ini bagaimana nih? Nah, ini sebenarnya, nah ini terurai menjadi Hg2 plus tambah dengan 2Cl min. Yang dimana ini namanya adalah raksa 1 ya, raksa 1. Ini namanya adalah klorida. So namanya jadi adalah raksa 1 klorida. Jadi jawabannya adalah yang B.
Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 4, 5 dan sampai 7 dan kita lanjut ke 3 soal terakhir sekaligus mengakhiri untuk pembahasan untuk di modul keduanya. Nah, jadi untuk nomor 8 rumus kimia dari asam aluminat. Nah, di sini nih saya agak bingung terkait dengan aluminat karena saya cari terkait dengan ion aluminat ini banyak versinya. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya kita bahas aluminat, ini banyak modelnya. Karena kalau misalnya kita bahas contoh nih, salah satunya natrium aluminat. Natrium aluminat ini terdiri daripada ini namanya adalah AnAlO2 yang dimana terurai menjadi Na plus tambah dengan AlO2 min. Ini adalah aluminatnya. Nah, berarti kalau kita lakukan hal yang serupa, berarti asam aluminat ya, terkait dengan nomor 8, berarti asam aluminat. Berarti H plus tambah dengan AlO2 min akan menjadi apa? Menjadi HAlO2. Ya udah, tapi sayangnya di sini nggak ada. Nah, di sini adanya AlO3, ya kan? Bahkan di sini ada AlO3 3 min sama AlO3 2 min. Nah, coba saya cari dulu ya. AlO3 3 min ada nggak sih namanya? Nah, ternyata ini juga bisa AlO3 tuh AlO3 2 min ini AlO3 3 min ini juga bisa jadi aluminat. Oke. Jadinya kalau misalnya kita bikin H plus tambah dengan AlO3 3 min, otomatis apa? Di sini kita butuh 3, di sini butuh 1. Biar plus 3 dikurang 3 sama dengan 0. Kalau di sini plus 1 kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kalau yang di bawah kita ikutin jadinya namanya adalah penulisannya jadinya adalah H3AlO3. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 9. Oke, di sini disuruh ngecek namanya, ya udah cek satu-satu. SnCl2 itu terurai menjadi Sn2+ tambah dengan 2Cl-. Kemudian untuk yang B, FeCl3 berarti pakainya adalah Fe3+ tambah dengan 3Cl-. Yang C, P2O5 nggak usah kita uraikan. Yang D nggak perlu kita uraikan juga. Jadi yang kita uraikan adalah A sama B aja. Namanya ini menjadi timah. Ini namanya adalah timah. Ini kalau dikasih namanya adalah timah 2 ya. Timah 2 klorida. Ini besi 3 klorida. Kalau untuk C, P2O5 ini namanya adalah difosfor pentaoksida. Kalau yang D, SO2 adalah sulfur dioksida. Nah, kira-kira bagaimana nih? Nah, di sini berarti kan sebenarnya mungkin kecuali kali ya. Kalau kecuali ini jawabannya A. Nah, cuman kalau SO2 sebenarnya bisa kita bilang di sulfur dioksida, oke. Tapi bisa ada yang bilang juga sulfur oksida atau karena tapi lebih tepatnya oksida sulfur ya, bukan sulfur oksida. Karena kalau misalnya kayak gitu berarti SO3 dikasih namanya nama apa? Kan gitu ya. Nah, namanya adalah belerang atau sulfur. Mungkin yang D ini salah karena apa? Ya, karena bukan pakai bahasa Indonesia melainkan lebih pakai sulfur, sedangkan ini lebih enaknya adalah belerang ya. Oke, mungkin ini masih dipertanyakan. Kalau yang C ini sebenarnya salah, bukan pentaoksida melainkan pentoksida ya. Jadi di situ ada penulisan salah di sini nih, bukan pentaoksida melainkan pentoksida. Jadinya salah nih. Kalau yang A ini salah, jelas kenapa? Karena harusnya namanya adalah timah 2 klorida. Jadi yang benar adalah yang B ya. Dan kita lanjut ke soal terakhir ya, ke soal nomor 10.
Soal nomor 10. Berikut pasangan yang benar menurut versi IUPAC dan nama umumnya. Oke. Besi 2 sulfat namanya ferisulfat. Ini bukan, karena kalau namanya besi 2 itu namanya adalah fero. Nah, jadi kalau yang A ini bukan feri ya, melainkan fero. Terus kalau raksa 1 merkuro, ini benar. Tembaga 1 ini namanya bukan kupri melainkan kupro ya, kupro. Kalau ini timah 2 jadinya stano, karena yang lebih rendah ini pakai huruf O ya. Jadinya stano nih, bukan stani. Jadi jawabannya sesuai adalah yang B ya. Karena kan raksa kan ada 1 2. Yang 2 baru merkuri namanya. Kalau yang 1 merkuro. Kalau besi 2, besi itu ada 2 sama 3. Kalau 2 fero, kalau 3 feri. Tembaga 1 tuh ada tembaga tuh ada 1 dan 2. Satunya kupro, duanya kupri, seperti itu ya. Oke. So, dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan kimia dasar 1 untuk PK 4101 untuk modul keduanya, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan thanks juga yang sudah donasi baik lewat Saweria ataupun scan barcode kirisnya ya. Scan barcode kirisnya kalian bisa cek di homepage daripada channel YouTube ya. Dan untuk sosial medianya mungkin ini di next video bakal saya ini ya, baru bakal saya edit karena ini adalah template yang lama. Dan jika ada keliruan ataupun pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.